Sejahtera untuk kita semua. Ya. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang orang tua kami di sini, Pak Abang Nua. Saya memperkenalkan diri sebentar. Saya dengan Bapak Abang Nua dari tahun 93 tadi, seperti yang beliau sebutkan, kami sudah sama-sama bersama-sama ikut kegiatan di tim kesenian mewakili Kabupaten Sintang di tingkat daerah sampai ke tingkat nasional. Jadi waktu itu saya masih SMA, masih sekolah, dan saya sebagai penari, Bapak Abang Nua sebagai pengungsi kami. Jadi dan berjalan terus sampai saya bisa bikin sanggar karena kecintaan saya pribadi kepada budaya kita Dayak. Dan sekarang sudah susah untuk menari, bukan tidak bisa ngajak lagi, masih bisa, tapi kondisi perut kadang tidak memungkinkan sampai bisa bikin sakit pinggang. Jadi saya beralih ke musik, dan saya lama sekali belajar main keledi ini. Tidak gampang, main musik keledi tidak gampang, dan saya ketemu sama beberapa orang tua selain Pak Abang Nua yang menjadi yang menjadi guru, yang menjadi contoh untuk saya mainkan musik keledi ini. Karena dulu suka diganggu nih, kalau bisa main keledi nanti banyak bini katanya. Iya, saya juga takut kan nanti kena marah yang di sebelah waktu itu masa pacaran. Dan ternyata keledi ini sangat menarik karena masih bisa dikulik-kulik lagi nih. Maksudnya istilah kami kulik-kulik itu masih bisa dikembangkan sebenarnya. Iya. Untuk di dunia, untuk di musik itu masih bisa kita kembangkan. Bisa sebagai pengiring lagu, bisa dijadikan untuk dimainkan dengan alat musik elektrik, bisa jadi dua warna tanpa menghilangkan ciri dari keledi ini, dari warna keledi gitu. Jadi kami berharap semoga nanti kita ke depan setelah sanggar ada, bapak-bapak di sini atau pemuda-pemuda di sinilah yang mewarisi untuk melestarikan, mengembangkan keledi ini, alat musik ini. Oke, saya akan coba mainkan. Sedikit berbeda, tetapi ini yang bisa saya tampilkan. Baik. Tepuk tangan dulu loh. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Salam museum di hatiku.
Baik, Pak Samad, Bapak Ibu, serta seminar kajian yang saya hormati, kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil kajian koleksi Museum Kapuas Raya tentang alat musik keldik, yang lagi-lagi akan disampaikan oleh rekan kita, ini penulis kita, adik-adik kita dari kaum muda, dari generasi muda yang memiliki bakat yang sangat luar biasa. Silahkan berdiri. Yang pertama mungkin adik kita Ikadek, ini orang Bali, Blasteran Dayak Bali. Kemudian dari Sumatera ada Bung David Ambarita. Ini dari bapak sampai anak sampai anak-anak selanjutnya ini musisi semua. Ini bapaknya ini penyanyi terbaik Kabupaten Sintang. Nah, beliau juga adiknya itu pialanya udah tidak mampu bahkan pernah mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional, Gita Bahana. Kemudian yang ketiga, abang kita yang ganteng, Bang Sandi Risna, lebih kenal dengan Bang Sansan, pendiri dan petinggi pimpinan dari Sanggar Bujang Sebiji. Ini ketiga penulis yang nanti akan mempresentasikan hasil tulisan mereka ke hadapan kita semua. Harapan saya Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik, nanti Bapak Ibu bisa kembali sharing. Yang kurang dari kami bisa diberikan masukan atau mungkin ada hal yang ditanyakan, nanti silahkan. Untuk memperkenalkan diri saya pikir akan saya serahkan langsung pada mereka bertiga untuk langsung berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk waktu selanjutnya silahkan kepada Ikadek untuk menyampaikan hasil tulisan yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terutama kepada Bapak narasumber, Pak Abang Nua, terima kasih banyak telah memberikan kami informasi tentang alat musik Dedek khususnya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya kembali. Nama saya Ikadek Andika Wibawa. Status saya saat ini masih mahasiswa. Saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, mengambil jurusan pendidikan seni pertunjukan. Kemudian saya bukan orang Dayak asli, melainkan orang tua saya, bapak saya itu orang Bali, suku asli Bali. Kemudian merantau ke Kalimantan, menikah dengan almarhum ibu saya yang orang asli Dayak, cuma dia Dayak Ketungau. Oke, sebelumnya terima kasih sekali lagi atas antusias masyarakat Lintang Tambu, khususnya yang di sini mayoritasnya masyarakat suku Dayak Kebahan. Jadi sebelumnya juga saya sudah pernah belajar. Jadi saya belajar tentang alat musik tradisional itu dimulai dari sekitar 2011-2010 gitu. Saya bergabung bersama sanggarnya Om Sansan di Sintang. Jadi dari situ saya memulai perjalanan saya untuk menggali alat musik tradisional, khususnya untuk di daerah Sintang. Kemudian ini sebelah saya abang saya, jadi kami berdua satu alma mater. Dia senior saya di kampus, cuma dia sudah selesai, saya belum selesai. Silakan Pak David, lanjutkan. Oke, selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Adika Talino, Bacuramin Kak Surga, Basengat Kak Jubata. Nah, kebetulan sebenarnya saya juga grogi di sini. Mohon maaf, Pak Damar, Bang Nua, Pak Sofian, Bung Abid, Pak Kasih dan sebagainya, teman-teman budaya. Karena saya berdiri di hadapan orang-orang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas dengan kebudayaannya. Kita sama-sama tahu kondisi saat ini, krisisnya tentang kepercayaan kebudayaan, ketakutan tentang adanya klaim budaya. Itu jadi pemerhati kami juga sebagai mahasiswa dulunya gitu.
Jadi saya berterima kasih kami bisa disambut sangat baik di Lintang Tambuk ini. Saya tidak menyangka walaupun perjalanan cukup jauh dan berliku-liku, tapi saya menemukan kebahagiaan saya tersendiri melihat masyarakat sangat antusias dengan hadirnya kami di sini. Karena yang saya perhatikan dari awal, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku di sini tidak ada yang bermain HP ketika bapak-bapak di sini lagi menjelaskan sesuatu. Saya sangat terharu. Karena kalau di Sintang mungkin ada yang lagi main HP kan, ada yang lagi segala macam, tapi puji Tuhan mungkin inilah saat yang bagus. Gitu. Baik, saya dan Kak Adik memang satu sekolah dulunya, dan kami bekerja sama bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Kami berterima kasih juga karena mereka memberikan kesempatan buat kami berdua untuk menggali informasi seputar kededek di Lintang Tambuk. Nah, mohon maaf kalau nanti mungkin hasil kajian kami maksudnya kekurangan, justru itu kami mungkin butuh saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu seputar informasi, karena kami juga berterima kasih kepada Bang Nuah yang menjadi narasumber waktu kami Agustus ya, kita kesini Agustus kami meneliti, dan ya Pak Abang Nuah mohon maaf karena ini alat musik bukan hanya sekedar alat musik tradisional. Sepengetahuan kami semenjak kami kuliah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, alat musik ini udah pernah diteliti juga orang luar mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi mungkin kan tidak ada yang mengetahui secara langsung kan, mungkin lagi sibuk ngapain atau segala macam, mungkin datang untuk meneliti. Berarti ada ketertarikan khusus kenapa alat musik LED ini jadi perhatian sekali, tapi peminatnya kurang dan sumber dayanya sudah kurang. Nah, mungkin dari situ timbullah niat kami untuk mengkaji kembali agar kebudayaan ini tetap terjaga dan terlestarikan kemudian hari. Jadi Bapak Ibu-Ibu, dasar dari yang kami lakukan ini ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi semua budaya kita tuh dilindungi sama negara. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Kak Dedek waktu itu kami bulan Agustus meneliti, kami bertemu dengan Bang Nuah. Bang Nuah memberikan kami informasi seputar Kak Dedek walaupun masih singkat, dan yang kami dapat adalah bentuk isi dari keledi itu sendiri di dalamnya. Dan kami sangat tahu ternyata Kak Dedek ini alat musik yang butuh waktu untuk menciptakannya. Kalau misalnya kan buat gendang ya paling ngambil kulit kerbau, kulit sapi, tempel jadi. Tapi kalau berdasarkan narasumber kami, Bang Nuah harus menunggu labunya supaya kering seperti itu. Dan itu kami kaji juga, kami tuliskan supaya orang-orang luar tahu. Kemudian tentang sumber daya manusia yang sangat minim, kita mungkin sama-sama tahu juga Bang Sansan sebagai guru kami juga di Sintang, menurut beliau bahwa membuat alat musik ini sulit, memainkannya juga sulit, tidak semudah seperti kayak sape ya. Dulu orang-orang kalau bawa sape itu malu dia, karena alat musik tradisi. Tapi sekarang dikit-dikit bawa sape, dikira orang mancing kan, bawa di belakangnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, hasil kajian dari kami tentang alat musik tradisional ini, yang pertama itu dipelajari secara lisan dari generasi ke generasi penerusnya. Dalam arti alat musik ini dipelajari dari nenek moyang turun-temurun. Yang kedua, kami membahas juga tentang irama permainan alat musik. Maksudnya kan kededek yang ada di Kebahan ini kan berbeda cara memainkannya. Tidak sama dengan kededek-kededek yang ada di mungkin di Kayan, Kapos Hulu atau yang di Melawi seperti itu ya. Dan yang ketiga, kita belum ada notasi. Dalam arti seperti ini Bapak Ibu-Ibu. Ketika orang luar datang, orang mungkin katakanlah orang di luar dari Indonesia ingin memainkan alat musik keledi, maaf kata, tidak ada lagi orang yang bisa memainkan. Ini jauh-jauhkan ya, maksudnya jangan sampai terjadi. Terus aku memainkannya kayak mana gitu misalnya. Ya dengan notasi itulah.
inilah peninggalan terakhir, sehingga barang itu masih bisa dimainkan seperti itu. Yang keempat, memang terdapat ciri repetisi atau pengulangan pada setiap lagu. Jadi kalau lagu-lagu orang zaman dahulu atau nenek moyang kita, mungkin masyarakat di sini, masyarakat kampung di sini, hasil yang dimainkan adalah musiknya berulang aja, nggak yang ribet, ulang itu terus. Mungkin ada makna lain yang di situ ya. Itu kami juga teliti dan cenderung bersifat informal. Dalam arti keledi ini tidak, menurut yang kami dapat dari Pak Abang Nuah, tidak ada ritual khusus yang sejauh beliau ketahui. Jadi bisa masuk acara hiburan, acara lagi senang-senang bareng keluarga atau segala macam. Gitu deh. Nah, mungkin Bang Kadik ada yang mau dilanjutkan, sampaikan juga. Oke. Kemudian ada sekedar informasi juga bahwa alat musik KDD ini juga menjadi satu mata kuliah di Universitas Tanjung Pura, khususnya di prodi seni di tempat kami berkuliah. Jadi kebetulan tahun itu pas tahunnya Bang David, waktu itu belum dapat ya, pas kenanya tahun saya itu saya udah dapat. Jadi di situ saya mendapat beberapa literatur untuk lebih mudah dalam mempelajari alat musik kedede ini. Tapi yang kemarin yang sebagai literatur itu KDD-nya Kayan di Mendalam Kaposulu, Kayan Mendalam Kaposulu. Cuma secara lagu-lagunya juga berbeda masing-masing. Setiap daerah walaupun alat musiknya sama, secara tipe permainannya juga berbeda. Jadi salah satu kenapa alasan saya tertarik untuk saya bukan berarti saya membandingkan antara yang di sana atau di sini. Saya cenderung lebih tertarik untuk yang Dayak Kebahan khususnya, karena ada karena ada yang memang seperti kalau saya mendengar dulu waktu pertama saya mendengar alat musik KDD ini, serasa hidup gitu, isi kulit saya itu hidup, bangun rasanya saya itu gitu. Jadi jadi di situ yang membuat ketertarikan. Jadi di dalamnya itu ada cengkok, seperti kalau kita dengar secara langsung, ataupun ornamentasi di dalam bahasa musiknya begitu. Itu yang bagian yang saya pikir mahal, yang harusnya bisa kita tetap menjaga gitu, ciri khas dari kebahannya seperti itu, yang belum tentu di walaupun sama alatnya, belum tentu di misalnya di Iban ataupun di Kayan permainannya bakal sama. Jadi ada itu yang membuat saya tertarik, kenapa lebih memilih Kebahan untuk saat ini. Saya pikir itu. Kemudian beberapa yang kami teliti untuk di sini di KDD suku Dayak Kebahan, itu di alat musiknya. Kemudian organologi, dalam arti organologi ini yang membahas struktur ataupun bahan dalam pembuatannya, walaupun tidak terlalu spesifik. Kami memang secara waktu memang tidak cukup hanya 1 hari untuk kami bisa mengkaji secara keseluruhan. Namun kami mencoba membuat ringkasan tentang bagaimana sih cara membuatnya. Kemudian kami juga meneliti pada sistem nada-nada yang terdapat pada alat musik KDD yang ada di sini. Kemudian ada juga sejarahnya dari awal mula. Kami juga bertanya kepada Bapak Abang Nuah bagaimana sejarahnya, awalnya bagaimana bermula tentang alat musik KDD ini. Kemudian ada fungsinya sebagai untuk sarananya sebagai apa, kami juga ada menuliskannya. Kemudian yang terakhir ada ketakutan di diri saya yang masih sampai saat ini, sampai sekarang, karena saya sendiri juga belum
walaupun sudah hampir 10 tahun saya mengenal Kak Dede, tapi sampai sekarang saya juga belum bisa membuat alat musik ini. Itu yang menjadi apa namanya, ketakutan bagi saya sendiri juga. Saya pengen belajar, cuma mungkin perlu waktu juga yang lama untuk fokus ke pembuatannya. Nah, jadi ada ketakutan terancam untuk tidak ada lagi yang membuat itu. Sebenarnya itu beberapa ketakutan dari diri saya sendiri. Makanya Mantap saja. Bahkan menurut informasi yang kita dapat ya, sayangnya kan tidak ada fokus ya Pak. Jadi maaf, kami mohon maaf, kami tidak bisa menampilkan bukti nyatanya. Relief Kak Dede dan Sape itu udah pernah ada di Candi Borobudur sekitar abad 8. Ya. jadi Candi Borobudur itu kan dibangun kisaran mungkin ya di abad ke-8. Nah, di situ ada terpahat orang bermain musik Kak Dede dan Sape. Nah, itu juga masih menjadi tanda tanya untuk saya sendiri juga. Mungkin nanti saya bisa ngulik lagi ataupun lebih dicari literaturnya seperti apa. Dan sekedar informasi juga, orang luar dari Indonesia, dari negara kita, itu menyebutnya, ada yang menyebutnya Kak Dede, dan satu lagi mouth organ, artinya suara organ keyboard yang ditekan itu melalui mulut, karena mereka mendengar sensasi po 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 seperti itu. Mungkin mereka punya kayak organ kami ini gitu, orang kesana gitu kan, itu udah, dan mereka menyebutnya memang seperti itu. Jadi dalam arti kenapa kita yang sebagai orang di sini, wah kok mereka sampai seperti itu gitu kan. Saya kadang-kadang ya, kita mungkin boleh sedikit cemas akan suatu hari nanti apakah alat musik kita masih dimainkan anak-anak cucu-cucu kita gitu kan. Mungkin kan bukan untuk kita sekarang, tapi lebih kepada generasi kita di bawah. Ya kalau kita mikirkan untuk saat ini, mungkin maaf ya tidak ada efeknya, mungkin ya tidak main kelili juga tidak masalah, masih tetap hidup kan. Cuman kan mungkin anak-anak cucu-cucu kita generasi di bawah nanti ada yang dipegang, oh nih bapak om aku dulu mainkan alat ini dulu waktu aku masih kecil, seperti itu. Jadi ada kesan seperti itu. Ya seperti itu. Dan mungkin sekian, ada tambahannya. Sebelum kita mengakhiri Pak, dari kami ibu-ibu ada pantun nih. Jalan-jalan kelintang tambuk, disambut masyarakat begitu hangat. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita jaga budaya kita sampai akhir hayat. Terima kasih. Terakhir mungkin sedikit dari Kadek, dia mau bermain keledi. Tadi saya tantang dia juga harus punya pantun, tapi dia bilang bang aku main aja, kata dia. Oke. Dia main sedikit keledi. Oke, kita saksikan. Oke, saya akan coba. Saya juga masih belajar. Mohon maaf mungkin nanti ada kesalahan atau apa. Tapi saya coba untuk versi saya sendiri yang saya tetap tidak meninggalkan kesan. Mudah-mudahan tidak meninggalkan kesan ciri khas dari permainan alat musik Dede dari Kebahan ini.
Ya baik Bapak Ibu, kita aplaus lagi untuk kedua adik kita yang sangat luar biasa. Artinya tidak hanya sebagai penulis, tetapi luar biasa. Jadi Bapak Ibu sebentar. Saya sepakat zaman dahulu orang bisa naik LD itu playboy. Dialami semua. Tidur bayar. Orang minta pondok, saya sudah. Duduk di kosong juga. Apa kredit kesadau sana? Sudah. Minta maaf, anak-anak dan anak-anak pelaku. Ini adalah satu berita yang aneh. Kita menampil kebudayaan. Tapi mereka tidak jelas kalau kebudayaan kita itu budaya kerahan. Ya. Mic-nya dipakai Pak. Pak Andreas, Pak Andreas, mic-nya. Suara besar, oh, itu keponak saya semua. Maka dia mau dengar itu. Nah, maka saya itulah keponak kebahan. Dari itu satu penarik kan, apa nama orang perempuan dulu kan dari Kedah. Kendara, istilah penarik keledek itu ada macam-macam dibunyi. Ada bunyi satu macam lagi, yang biasa. Sini lagi. Sebagai menari yang tadi begini. Kalau yang biasa begini. Kalau yang narik cewek gimana? Nah itu data sadau untuk menjinak perempuan tadi.